Ini kan lagi mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Punya kewajiban untuk mendiseminasikan materi yang saya dapat kepada Bapak Ibu. Kurang lebih 3 bulan saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak itu dari Oktober sampai Desember. Dan selesai 1 modul. Sehingga saya diberi kewajiban untuk menyampaikan apa yang saya terima kepada teman-teman di sekolah. Kalau saya menyampaikan tentunya dengan durasi waktu yang 3 bulan tidak mungkin saya sampaikan detail, Bapak Ibu. Hanya saya sampaikan secara garis besar saja untuk kita sama-sama pahami dan bisa kita lakukan ke depan. Karena memang guru penggerak ini erat sekali nanti dengan kurikulum baru. Sangat erat sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saja yang kami sampaikan bahwa ketika kami kemarin mengikuti pendidikan guru penggerak selama 3 bulan itu, ada beberapa materi yang kami terima. Yang pertama tentang pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tentang profil pelajar Pancasila, tentang nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Tadi yang disampaikan oleh Bu Hesla, oleh teman-teman semuanya sebenarnya mengarah pada budaya positif, gitu kan. Bapak Ibu yang kami hormati, diharapkan nanti ke depan itu sebenarnya sama. Kalau dulu dinamakan pembelajaran berpusat kepada murid, ada yang terbaru pembelajaran berpihak kepada murid, yang terbaru lagi ada pembelajaran guru menghamba kepada murid. Konsep ini sebenarnya datang dari konsep pemikirannya Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu yang kami hormati. Beliau ini merupakan tokoh pendidikan nasional yang luar biasa, pendiri Taman Siswa, yang merupakan menteri pertama mungkin pendidikan di Indonesia. Dan dia seorang filsuf. Filsuf itu kalau kata orang agama ahli sufi kan begitu, Bu ya. Jadi paham betul tentang pendidikan. Saya bangga sekali mengikuti pemikiran beliau daripada mengikuti pemikiran ala barat. Karena bagus sekali pemikirannya. Sebenarnya Merdeka Belajar itu berangkat dari pemikirannya Ki Hajar Dewantoro. Merdeka Belajar itu sebenarnya hakikatnya lebih diarahkan kepada siswanya, bukan gurunya. Jadi bukan gurunya yang merdeka, merdeka tidak buat perangkat, nah gitu. Tidak begitu Bapak Ibu, tapi lebih mengarah kepada siswanya. Siswanya dimerdekakan. Dia diberikan kebebasan untuk mengasah potensinya sesuai bakat dan minatnya, sehingga nanti pada kurikulum baru akan lebih jelimet membuat RPP karena akan membuat karakter sesuai anak. RPP itu diferensiasi gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu hakikatnya kan bebas. Terakhir ya dan dia tidak harus pintar dalam satu makhluk tertentu. Artinya kita sebagai guru tidak harus mengharap mereka tuntas dari segi penilaian. Berarti mereka boleh tidak tuntas kalau mereka memang diajarkan untuk merdeka belajar. Artinya mereka bisa tidak tuntas di beberapa materi yang memang mereka tidak mampu atau tidak memiliki bakat minat di situ. Gitu ya. Terima kasih. Yang dikatakan bakat berarti dia melebihi rata-rata kemampuannya. Jadi yang dikatakan bakat, kemampuannya di atas rata-rata. Sedangkan tidak bakat, maka dia tahu sebagaimana standarnya. Jadi yang dikatakan saya bakat bola, oh jadi pemain bola saya lah, kan gitu. Tetapi anak yang bukan bakat bola bukan berarti dia tidak bisa main bola. Kira-kira begitu gambarannya ya. Bisa ditekap Bu Ella ya. Oke, terima kasih. Hebat itu. Pak Imam, kalau dari semua bidang studi ada yang bakat mengenang? Pasti ada. Anak itu secara apa ya? Begini konsep pendidikan itu ya. Anak itu dilahirkan secara fitrah. Dia dilahirkan dengan baik. Tidak ada potensi negatif, tetapi lingkungan yang membuat dia negatif. Tidak ada anak bodoh, tetapi belum bisa. Tidak ada anak nakal, tapi kebablasan. Betul, ya kan? Sehingga perlu ditarik ulang, direstitusi, ditarik kembali. Kamu nak salah ini, kurang pas, seharusnya di sini.
Kamu ini seharusnya posisinya di sini, jangan ke sini kebablasan. Ayo kembali lagi ke sini, restitusi, dikembalikan Bapak Ibu. Jadi karena fitrahnya begitu, siswa itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi baik, gitu kan. Dan anak itu nanti ketika besar dia akan sadar sendiri. Nah, kita hanya menuntun, bukan menuntut, hanya menuntun saja pada anak itu. Anak ini mau kemana sebenarnya? Seperti apa inginnya? Maka nanti Bapak Ela ketika proses pembelajaran itu ada begini. Suatu misal pembelajaran ekonomi gitu ya. Bakatnya anak ini tentang olahraga, maka dia akan membuat grafik tentang berhubungan dengan olahraga, tapi berkaitan dengan ekonomi. Jadi anak tidak pintar menulis, tapi dia pintar menggambar. Ekspresikan apa yang dia tuangkan dalam pemikirannya itu dalam bentuk lukisan. Jadi di kelas itu bisa beda-beda. Ada yang suka nulis, ada yang suka menggambar, ada yang suka praktek, ada yang suka berbicara. Inilah yang dikatakan butuh pemetaan awal dari awal. Nah, seperti apa jelasnya ya nanti kita tunggu saja Vesla, ya kan. Saya pun kan juga baru belajar. Sampai ingin tahu detail nanti malah tersesat di jalan. Paling akhir ya, paling akhir. Perhatikan bagaimana cara memerdekakan anak. Bagaimana kita kalau di lapangan itu menemukan anak yang diam saja. Tapi merubah apa kamu itu yang menjadi permasalahan. Tapi dia tidak pernah bicara. Dia 1000 kata. Saya susah menghadapi anak yang seperti ini. Dan ada di tempat saya seperti ini. Jom masuk ya, jangan masuk iya. Jom datang besok ya, iya. Tapi kenyataannya itu yang begitu tidak realisasi. Oke, terima kasih Besa. Terima kasih banyak. Paham, saya tangkap. Ada dua hal caranya. Jadi yang pertama teorinya restitusi segitiga, yang kedua kucing. Ya, jadi kami kemarin ketika kita keluar sekolah ada coach gitu kan. Nanti di guru penggerak juga ada modul berikutnya. Tapi sampai saat ini kami masih diajari tentang restitusi segitiga. Kembalikan pada fitrahnya. Anak itu pada dasarnya baik. Jadi kalau kita langsung membimbing anak di dalam kelas, terkadang anak malu menyampaikan permasalahan yang sebenarnya, ya kan? Sehingga memang meluangkan waktu Bufat untuk panggil anak itu. Ketika dipanggil, jangan langsung ditekan apa permasalahannya Anda, gitu ya. Jangan. Maka ditambah tertekan. Tetapi sanjung dia dulu, stabilkan dulu dia, ya kan? Kamu sebenarnya baik, nak, ya kan? Hanya ya setiap orang punya hak untuk bicara, untuk diam. Ya. Banyak bicara juga tidak baik kok. Kadang itu tuh banyak bicara juga dirasain orang. Anda banyak diam juga nggak bagus. Itu namanya bahwa posisi dia juga tidak posisi salah, gitu kan. Jadi membenarkan anak ini dulu, Bu. Membenarkan anak ini dulu. Sampai diarahkan bahwa anak ini merasa dirinya itu tidak berperan di kelas itu karena diam. Nah, sekarang ketika Anda merasa salah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, jadi salah. Jadi konsep kita sok tahu sekarang salah. Konsep kita yang memberikan solusi kita salah. Tetapi anak sendirilah yang mengungkapkan permasalahan, dan anak sendirilah yang memecahkan permasalahannya, dan anak sendirilah yang berkomitmen untuk membuat kesepakatan bagaimana dia akan mengubah dirinya. Kita tinggal tagih saja nih. Nah, itu. Jadi konsepnya tidak boleh kekerasan sekarang itu. Konsepnya sekarang tuh Bapak Ibu ya. Fasilitator. Nah, jadi konsep guru sekarang bukan pengajar yang sok tahu, tetapi fasilitator. Menuntun anak sajalah ke arah yang kodratnya. Anak kodratnya sebenarnya baik, hanya karena pengaruh hal yang tidak pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, sehingga dia kebablasan, sehingga perlu ditarik kembali. Kira-kira begitu Bapak Ibu, karena waktunya sedikit dan tidak ada sponsornya dari lainnya, sehingga saya sebentar saja Bapak Ibu. Kira-kira demikian. Mungkin Bu Erna biar bicara di sini paling sebentar ini, Bu Erna. Alhamdulillah.
Apa